Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di Indonesia. Kali ini Dokter Sawit akan tetap masih menjawab mengenai pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari para netizen yang mengirimkan gambar atau video ke tempat saya. Jadi ini ada pertanyaan dan irisan foto, Pak, kecambah sawit saya ini kok bisa busuk ya? Ini bisa busuk dan berjamur. Nah, seperti yang saya gunakan sebagai background ini. Di bawah ini persis di atas ini. Dan itu setiap busuk kami potong juga terus tetap busuk. Nah, bagaimana solusinya Pak Agus? Nah, jadi di kelapa sawit di kecambah itu jika penanganan tidak cepat sesuai SOP, maka yang sering terjadi adalah terjadinya pembusukan pada radikula maupun plumulanya. Jadi di kecambahnya. Ya. Penyebabnya adalah karena adanya jasad renik atau mikroorganisme yang menyebabkan itu busuk. Nah, yang pertama adalah adanya jamur. Nah, jamur itu biasanya adalah jamur tingkat rendah, jamur imperfecti, yang siklus generatifnya belum ada. Jamur-jamur apa yang bisa menyebabkan terjadinya pembusukan itu? Itu adalah Penicillium, Aspergillus. Nah, itu bisa mukor, kemudian Sisopilum. Nah, itu menyebabkan terjadinya pembusukan infeksi. Jadi kecambah yang diperoleh Bapak Ibu sekalian itu ya harus cepat ditanam di dalam polybag. Jangan di dalam kantong plastik berlama-lama. Jangan lebih dari 2 minggu disimpan. Nah, dibiarkan kan gitu. Nah, ini biasanya terjadi pembusukan. Pembusukan itu karena para jamur, kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan karena bakteri. Beberapa macam bakteri yang ada, yang umum, yang kosmopolitan pun bisa menyebabkan pembusukan. Misalnya Erwinia, Caratopora, itu juga ada. Karena ini muncul seperti ini di belakang saya ini, ya ini jelas jamur gitu, jamur. Nah, kalau yang hitam biasanya Aspergillus niger gitu. Ini kemungkinan adalah Penicillium. Selanjutnya, ya Pak, ini kami potong, kami buang, tetap busuk, ya sama saja. Karena gini, itu malah tambah semakin busuk. Karena apa? Dengan pembuatan perlukaan. Nah, tadi selain memang penyebab utamanya jamur atau bakteri, yang kedua yang menyebabkan mempercepat pembusukan itu adalah adanya luka. Nah, dipotong tambah luka, lukanya banyak menyebar, bukannya terus hilang gini, gitu. Nah, ini yang menyebabkan pembusukan itu terus terjadi. Nah, jadi faktor disposisinya apa tadi? Faktor yang mendorong lembab. Nah, penyebabnya jamur, bakteri didukung faktor disposisi oleh lembab dan luka. Makanya kalau patah, kalau kena air itu cepat sekali busuknya. Cara mengatasinya bagaimana? Ya tadi SOP sesuai prosedur. Datang apa ditanam. Nah, ya kalau mau menghindari ditambahkan bisa direndam sebentar di beberapa fungisida. Ya, fungisida.
bisa daitin dan yang lain-lain dengan dosis yang rendah. Nah, supaya tidak fitotoksik. Nah, itu. Jadi dengan dosis rendah. Itulah caranya kita menghindari adanya pembusukan pada kecambah kelapa sawit kita. Sayang sekali kalau tidak ditangani dengan bagus, mendapatkan kecambah yang unggul bersertifikat juga susah, karena memang permintaannya sangat tinggi, produksinya terbatas. Kemudian sekarang harga sawit tinggi, nanti kehilangan waktu lagi. Nah, ini semua mudah-mudahan bisa membantu jawaban Ibu para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.